di kedalaman hutan tropis. Tempat di mana cahaya matahari harus lewat birokrasi daun dulu. Hidup salah satu predator paling misterius di dunia. Piton, sang raja rebahan yang mematikan. Dia tidak berlari, dia tidak mengejar. Dia hanya menunggu, karena dia tahu rezeki akan datang pada yang sabar. Tidak seperti kamu yang ngecat gebetan, tapi dibalas 3 hari kemudian. Piton punya filosofi hidup sederhana, diam, mengamati, sikat, dengan tubuh yang bisa mencapai lebih dari 7 meter. Dia seperti kabel PLN raksasa yang keliling hutan, tapi jauh lebih berbahaya. Dan yang ini tidak bisa dicicil lewat token listrik. Pergerakannya nyaris tanpa suara, sehalus mantan saat tiba-tiba ngecat. Hey, kamu masih ingat aku? Tiba-tiba muncul, tahu-tahu bikin deg-degan. Dia mendeteksi dunia bukan hanya dengan mata, tapi juga sensor panas di sekitar bibirnya. Hewan lewat, langsung kedeteksi seperti wifi nemu perangkat baru. Kalau kamu lewat dengan hati yang rapuh, mungkin kamu juga ikut ke jaring tapi bukan cinta. Lebih ke pelukan tak bernapas. Ketika kesempatan datang, Piton tidak melakukan drama, tidak nunggu soundtrack patah hati, langsung dililit. Saat ular piton melilit mangsa, mereka tidak semata-mata menekan hingga tulang patah, melainkan menggunakan tekanan tinggi yang mengganggu aliran darah dan fungsi jantung mangsa. Studi menunjukkan bahwa beberapa konstriktor, ular termasuk piton besar, bisa menghasilkan tekanan hingga 55 kPa dalam lilitan mereka. Contoh angka yang lebih normal untuk tekanan lilitan. Ular piton kecil atau menengah bisa menghasilkan tekanan mulai dari 6,8 kPa hingga 59,6 kPa. Piton besar seperti reticulated piton adalah ular non-berbisa, non-venomous, tapi sangat efisien sebagai predator melalui lilitan. Lilitan tersebut bekerja cepat dan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa selain menghentikan aliran darah, tekanan juga bisa menyebabkan darah didorong ke otak atau menyebabkan kerusakan saraf mangsa. Ukuran diameter tubuh ular sangat penting. Semakin besar diameter ular, semakin besar potensi tekanan lilitan yang bisa dihasilkan. Pelukan piton bukan pelukan yang menenangkan. Ini pelukan premium Ultimate Edition. Garansi, napas hilang, hidup berakhir. Saat tulang rusuk mulai terasa seperti snack rempeyek, itulah tandanya kamu sudah masuk fase selesai sebagai manusia. Setelah itu, waktunya makan tanpa kunyah, tanpa sopan santun. Mangsanya masuk seperti kamu nelen bakso panas karena lapar, tapi gengsi bilang kepanasan. Bahkan setelah makan, dia santai lagi. Bukan santai biasa, tapi santai berbulan-bulan. Bayangkan, sekali makan kenyang, langsung cuti makan sampai 6 bulan. Kalau manusia kayak gitu, warteg bangkrut semua. Di sisi lain, sang betina piton punya sisi melo. Dia menjaga telur-telurnya dengan penuh cinta, memeluk mereka bukan untuk membunuh, tapi menjaga hangat. Ibu terbaik versi reptil, disiplin, kuat, dan sensitif kalau ada yang ganggu. Mirip mama di rumah. Kalau kamu lupa angkat jemuran pas mau hujan, di balik tubuh besar dan reputasi mematikan. Piton adalah simbol kesabaran, strategi, dan kekuatan sunyi. Dia tidak butuh racun, tidak butuh drama, cukup timing, ketenangan, dan pelukan maut. Dalam dunia liar, dia bukan monster. Dia hanyalah makhluk yang menjalankan perannya. Seram? Iya. Menakjubkan? Jelas. Cocok jadi peliharaan? Hanya jika kamu ingin hidup dengan surprise hook setiap saat. Jika suatu hari kamu bertemu piton, ingatlah satu hal. Jika dia mulai mendekat, bukan karena dia sayang, tapi mungkin kamu terlihat seperti menu oliokanitnya hari itu. Terima kasih sudah menonton. Nantikan fakta unik hewan lainnya di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.